Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kembali saya bisa melayani di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Senang sekali lagi bertemu kembali dengan jemaat Betani Yestoya Pontianak di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto, juga Bapak Wakil Gembala Pastor Yoel Sianto yang mempercayakan saya kembali melayani di tempat ini. Dalam momen Imlek ini saya juga mengucapkan Taja Kyung Hisi Nyen Jin Pu Fat Hai Choi Senti Jen Kang. Ya, tahun yang diberkati Tuhan, harapan yang baru, sehat selalu untuk setiap kita. Amin. Saya berdoa untuk jemaat Betani Yestoya di Pontianak ini mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Tuhan, mengalami pertolongan-pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Tema yang ingin saya bawakan pagi hari ini berbicara tentang damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Pasti kita manusia pasti diperhadapkan setiap masalah-masalah kehidupan ini. Badai dapat menerpa siapa saja. Badai dapat menghantam siapa saja. Tidak memandang usia, tidak memandang golongan, kau orang kaya, kau orang miskin. Badai itu dapat menghantam untuk setiap kita. Mungkin perahu-perahu kehidupan kita dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan kita, dalam dunia pelayanan kita. Badai itu dapat menghantam untuk setiap kita. Seperti lagu pujian awal tadi. Walau badai datang menerpa, aku tetap setia. Walau badai datang menerpa, aku tetap cinta. Lagu pujian itu bukan hanya live service yang kita ucapkan Bapak Ibu. Lagu pujian itu bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi iman percaya kita ketika badai itu datang menghantam setiap kita. Apakah engkau tetap setia dalam Tuhan? Apa engkau tetap cinta di dalam Tuhan? Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Sekali iman percaya kita di dalam Tuhan, itulah menjadi kekuatan untuk setiap kita. Amin. Meskipun badai apapun yang menerpa kita, bersama Yesus, saya pasti bisa melewati setiap badai itu dalam kehidupan kita. Amin. Ada Tuhan yang menjadi pengendali kehidupan kita. Ada Yesus yang terus menyertai, yang menolong untuk setiap kita. Karena ketika Yesus mau terangkat ke surga, dia memberikan seorang penolong untuk setiap kita. Apa? Roh kebenaran, Roh Kudus untuk setiap kita. Karena kita manusia tidak mampu, lemah, tidak kuat adanya. Tetapi Roh Kudus yang menolong, membimbing, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk setiap kita. Dan juga dia memberikan janji untuk setiap kita. Mari sama-sama kita lihat satu firman Tuhan ini di Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan katakan, saya tolong tampilkan. Baik, kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini janji daripada Yesus. Sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan janji, dia memberikan peninggalan untuk setiap kita. Warisan untuk setiap kita, damai. Damai dalam bahasa Ibrani, shalom. Mungkin Bapak Ibu sering katakan shalom, shalom, shalom. Damai, damai untuk setiap kita. Ketika kita memberikan kata shalom, apakah dalam diri kita juga ada kedamaian untuk setiap kita? Kita harus koreksi loh Bapak Ibu. Apakah kita salam, shalom, memberikan jabat tangan, apakah damai itu kita bisa tularkan bagi orang lain? Apakah damai dalam diri kita bisa impartasikan dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita? Koreksi untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi. Makanya janji firman Tuhan tadi katakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan, Yesus tinggalkan, Yesus wariskan untuk setiap kita. Amin. Kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Yesus memberikan warisan yang mahal harganya. Bersifat abadi dikatakan.
damai sejahtera ku berikan untuk kepadamu, untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi. Apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia berikan. Damai sejahtera daripada Allah bersifat, saya katakan sekali lagi, abadi, berbeda dengan di luar. Damai mungkin di luar bersifat sementara, mudah goyah, tetapi damai yang daripada Tuhan itu memberikan kita kekuatan, ketenangan di dalamnya. Damai yang Tuhan berikan untuk setiap kita, apa itu? Yang dalam diri kita ini loh. Ketika kita dalam tekanan, dalam masalah, damai itu yang memberikan penghiburan dan kekuatan untuk setiap kita. Mari pegang coba dadanya masing-masing. Ku terima damai daripada Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Ku terima damai daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya kasih Tuhan yang besar memberikan damai untuk setiap kita? Amin. Amin. Ya, amin. Damai yang daripada Allah itu kita terima untuk setiap kita. Ketika kita menghadapi proses masalah kehidupan ini, damai Allah itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketenangan sehingga kita tidak takut, tidak gelisah dalam kehidupan ini. Damai yang diberikan Allah itu apa? Ada berbicara tentang damai dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia pertama, ketika Tuhan larang Hawa Adam untuk makan dalam buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi mereka makan. Akhirnya apa? Mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka berpisah dengan Allah. Tetapi Yesus datang sebagai manusia. Dia menebus setiap dosa kita di atas kayu salib. Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Dia menyatukan untuk setiap kita. Karya salib yang besar yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu mahal harganya. Saya katakan darah yang tercurah itu mahal harganya untuk setiap kita. Maka damai yang Tuhan berikan itu yang memberikan kita kekuatan untuk setiap kita. Damai yang daripada Allah itu yang memperdamaikan antara kita dengan Allah, dengan Bapa. Karena waktu dulu manusia jatuh di dalam dosa, dia harus datang kepada imam. Dan imam ini harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia mempersembahkan korban itu. Tetapi Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, sehingga Yesus katakan, "It's finished," sudah selesai. Sehingga dia menebus setiap kita. Tabir terbelah menjadi 2, sehingga tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah Bapa. Maka sewaktu-waktu kita bisa datang kepada Tuhan. Lewat apa? Berdoa untuk setiap kita. Kasih pengorbanan Allah Bapa yang besar itu. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk menyelamatkan setiap kita ini umat manusia yang berdosa. Damai berbicara apa? Dengan diri kita sendiri juga sama. Mungkin saat ini kau minder, mungkin kau takut, kau gelisah, berarti tidak ada kedamaian dalam dirimu. Berarti tidak ada apa? Damai sejahtera untuk setiap kita. Makanya janji firman Tuhan tadi katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan memberikan warisan yang mahal harganya. Untuk apa? Kita tidak gelisah, tidak takut dalam diri kita. Biar damai sejahtera itu Allah melampaui dari segala akal, pikiran, hati kita, jiwa kita. Ada ketenangan dalam diri kita. Ketika kita tidak damai dalam diri kita apa? Mungkin ada yang minder, takut. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu minder. Kau berharga untuk setiap kita. Amin. Katakan saya berharga di hadapan Tuhan. Saya berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga, saya berharga. Bukan karena harta kekayaan kita pakai. Bukan karena baju, bukan karena jam tangan. Bukan karena perhiasan yang kita pakai. Bukan. Kita berharga. Karena darah yang tercurah itu menebus setiap kita. Kita ini bernilai, berharga di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berharga. Mungkin ada orang menilai harga dengan harta, kekayaan, dunia. Itu hal yang fana, saya katakan. Ketika manusia meninggal nanti, hal yang harta, kekayaan itu semua akan kita tinggalkan itu semua.
Tetapi ketika engkau memiliki Yesus di dalamnya, harga yang mahal tercurah untuk setiap kita. Darah yang mahal yang tercurah untuk setiap kita. Iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada apa? Ada mahkota, ada upah kebenaran yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Amin. Dan damai berbicara tentang apa? Dalam hubungan dengan sesama juga. Apa engkau sudah berdamai mungkin dengan suamimu, dengan istrimu? Wah, suami saya benciin Pak, istri saya suka banyak bicara. Maaf kata ibu-ibu, bapak-bapak, untuk setiap kita. Mungkin kau tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Biar kasih dan damai sejahtera daripada Allah itu yang menyatukan untuk setiap hubungan kita. Amin. Datang kepada Tuhan. Biarlah damai daripada Allah itu yang memberikan ketenangan dalam hati kita. Damai dan sejahtera mungkin dalam melayani Tuhan, dalam dunia pekerjaan. Biarlah damai sejahtera pada Allah turun untuk setiap kita. Karena kita perlu membangun hubungan, ada damai di dalamnya. Kalau kita tidak ada damai, nanti ketemu dengan orang, waduh orang itu jahatin saya, ada damai, nggak ada sukacita, yang rugi siapa? Ya kita sendiri sebenarnya. Timbul nanti kepahitan, kekecewaan untuk setiap kita. Atau apalagi pahit, rasa kecewa. Akhirnya apa? Sakit misalnya. Asam lambung naik, pikiran, stres jadinya. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Belum tentu orang itu yang kita jati, belum tentu dia merasakan. Yang merasa itu kita sendiri. Tapi kita melepaskan damai, melepaskan berkat itu, mendoakan orang tersebut. Amin. Sehingga damai daripada Allah itu tercurah memenuhi hati dan pikiran setiap kita. Mungkin dari setiap kita hari ini juga ada yang gelisah. Maka di firman Tuhan dikatakan, Yohanes 14 ayat pertama dikatakan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat pertama, bisa tolong tampilkan. Yohanes 14 ayat pertama, firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Yesus. Mungkin setiap kita, jangan gelisah hatimu. Pagi hari ini ada yang gelisah hatinya. Ketakutan, kecemasan, utang yang besar belum bisa bayar, masalah yang besar belum bisa dihadapi. Mungkin ada yang gelisah hari ini. Mungkin ada yang takut hari ini. Firman Tuhan katakan apa? Percaya kepada Allah. Dia Allah yang menciptakan untuk setiap kita. Dia Allah yang menciptakan dunia ini beserta dengan isinya. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Alam semesta ini. Amin. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Berbicara apa? Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kita manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dia bentuk setiap kita. Diciptakan kita dengan tangannya sendiri. Dibentuknya kita, dihembuskan nafasnya. Sehingga kita menjadi makhluk yang hidup, yang istimewa di hadapan Tuhan. Berbeda dengan apa? Tumbuhan. Bintang-bintang di langit, di semua dengan berfirman. Ikan-ikan di laut dengan berfirman. Beda kita dengan manusia. Dibentuknya kita dengan tangannya. Makanya kita istimewa, berharga di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan pagi hari untuk setiap kita dikatakan apa? Jangan gelisah hatimu. Untuk setiap kita, jangan gelisah. Pegang dadanya, jangan gelisah. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Firman Tuhan sampaikan, percayalah kepada Allah. Allah yang pencipta. Dikatakan juga percayalah kepadaku, kata Yesus. Yesus apa berarti? Sang juru selamat untuk setiap kita. Sang penebus untuk setiap kita. Dia mati untuk setiap kita di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kemenangan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Tuhan kita tidak bangkit, sia-sia saya katakan iman percaya kita. Tetapi dia bangkit, dia menang pada hari yang ketiga. Itulah kemenangan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masalah badai dalam kita kehidupan ini menerpa untuk setiap kita mungkin dengan kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan. Percayalah untuk setiap kita. Badai dapat datang sewaktu-waktu. Firman Tuhan sudah sampaikan, jangan gelisah untuk setiap kita. Sebab kita ada apa? Ada Yesus.
Dia nahkoda untuk kehidupan kita. Nahkoda berbicara apa? Pengendali, dia yang menuntun, dia yang membimbing untuk setiap kita. Seperti kapal kan perlu nahkoda untuk menggerakkan kemudinya. Maka ada firman Tuhan di Markus 4 ayat 35. Dikatakan firman Tuhan, ini ketika Yesus bertolak bersama-sama dengan muridnya untuk ke seberang. Yesus bersama dengan murid-murid ketika dia sudah melakukan pelayanan dia untuk bertolak ke seberang. Terus apa? Dia meninggalkan orang banyak itu. Lanjut aja sampai firman Tuhannya, lewatin. Dia masuk di dalam perahu. Lalu di ayat 37 dikatakan apa? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Topan badai dapat menerpa sewaktu-waktu perahu kehidupan setiap kita. Dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, badai itu tanpa permisi dia bisa datang menerpa sewaktu-waktu. Tapi firman Tuhan selanjutnya dikatakan apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan kapal. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus apa? Bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika ada Yesus hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, kita perlu hadirkan Tuhan. Pekerjaan, rumah tangga kita, bisnis, pekerjaan, usaha, kesehatan kita juga. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia yang dapat memberikan ketenangan untuk setiap kita. Amin. Dia yang menolong untuk setiap kita. Diam berbicara apa tadi dikatakan kata Yesus. Diam dikatakan. Dia memberikan perintah. Menghentikan itu. Karena alam semesta kan miliknya Tuhan. Dia berotoritas. Berkuasa di dalamnya. Dikatakan diam. Maka danau itu apa? Teduh langsung. Tenanglah. Damai untuk setiap kita. Masalah boleh datang untuk setiap kita. Tetapi ketika Yesus katakan diam, tenanglah. Dialah yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, mungkin kita belum ada jalan keluar. Datanglah terus di bawah kaki Tuhan. Berdiamlah di bawah kaki Tuhan. Tenanglah. Saya percaya mungkin ada masalah yang kau hadapi itu. Tuhan akan membawa engkau semakin next level adanya. Seperti burung Raja Wali ketika badai itu datang menerpa. Burung Raja Wali apa? Mengepakkan sayapnya. Kalau burung empit atau burung pipit apa? Tenggelam langsung ke dalam air. Tetapi burung Raja Wali mengepakkan sayapnya apa? Dia melewati badai tersebut. Dia terbang lebih tinggi adanya. Dia dapat menerobosi badai. Bersama Yesus juga kita dapat menerobosi setiap badai dalam kehidupan ini. Amin. Saat ini juga firman Tuhan datang untuk setiap kita. Di Mazmur 55 ayat 23 firman Tuhan juga katakan. Mazmur 55 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin saat ini mengalami khawatir, masa depan, pekerjaan, habis pandemi ini mungkin ada yang bangkrut, rosot ekonomi, ada yang di PHK, khawatir, cemas adanya. Sakit belum disembuhkan, cemas, khawatir adanya. Firman Tuhan katakannya ini apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Untuk setiap kita, serahkan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, serahkan sama Tuhan. Seperti saya ibaratkan ini, kertas ini satu beban dalam kehidupan kita. Saya pegang terus masalah ini, beban ini. Terus saya pegang terus setiap menit, setiap jam, setiap hari. Saya pegang terus. Akhirnya apa? Pasti pegal, capek akhirnya.
Tapi kalau saya lepas, saya taruh, kan tidak ada beban. Begitu juga masalah kita. Apapun masalah yang kita hadapi, firman Tuhan katakan apa? Serahkan kepada Tuhan. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dia yang menolong untuk setiap kita. Ketika bangsa Israel di tanah perbudakan juga di Mesir, ketika dia mengalami perbudakan bangsa Israel ini, Tuhan mengutus seorang pemimpin yaitu Musa untuk membawa bangsa ini Israel ini keluar dari tanah perbudakan. Mereka di padang gurun, mereka berseru, mereka minta makan, Tuhan kirimkan mana dari surga. Mereka minta daging, Tuhan kirimkan burung puyuh yang begitu banyak. Ketika mereka berjalan di padang gurun di siang hari, Tuhan memberikan apa? Tiang awan adanya. Ketika mereka berjalan di malam hari, Tuhan memberikan tiang api. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Untuk setiap kita juga pemeliharaan Tuhan ada. Amin. Jika Tuhan sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dia memelihara bangsa Israel di padang gurun untuk masuk dalam tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka semua. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Kita bisa hadir saat ini beribadah, itu juga bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Bersyukurlah untuk setiap kebaikan Tuhan. Jangan kau bersungut-sungut menjalani kehidupan ini. Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Tetapi dengan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk keluarga yang kau berikan. Tuhan terima kasih untuk pekerja Engkau berikan. Tuhan terima kasih untuk tubuh yang sehat ini. Untuk nafas yang kuhirup ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Ketika saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Saya dulu bekerja di Taiwan. Terus saya pulang ke Indonesia. Saya sekolah teologi di STT Yestoya. Terus saya melayani Tuhan lebih sepenuhnya lagi. Pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ada untuk saya. Saya percaya juga untuk setiap Bapak Ibu. Tuhan mengasihi untuk setiap kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun untuk setiap kita. Terkadang kita manusia ini loh suka jauh daripada Tuhan. Ketika badai itu datang menerpa, kita makin jauh, malas berdoa, malas ibadah, malas untuk baca Alkitab. Makin menjauh, akhirnya apa? Tenggelam oleh badai tersebut. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan terus berdoa, bersekutu, beribadah, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Amin. Seperti handphone, tab, sebagus, secanggih apapun. Kalau lowbat, kalau tidak ada listrik di dalamnya akan apa? Lemah juga, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Dengan apa bisa digunakan kembali? Harus dicolokkan ke sumber listrik tersebut. Maka handphone, tab itu bisa digunakan. Untuk setiap kita juga, ketika kita lemah ini, khawatir, takut, cemas, ya datang kepada Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Di firman Tuhan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Tuhan yang memampukan, memberikan kekuatan untuk setiap kita. Dia menopang tangan kita. Mungkin ada yang terjatuh saat ini, kemerosotan dalam ekonomi. Engkau tidak akan tergeletak, kata firman Tuhan. Dia yang menopang, dia yang menuntun untuk setiap kita. Melewati setiap lembah kekelaman untuk setiap kita. Kekelaman apa yang kau hadapi saat ini? Saya tidak tahu. Badai apa yang kau hadapi saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu untuk setiap kita sama punya Tuhan yang berkuasa. Yaitu Yesus dapat melakukan perkara-perkara ajaib untuk setiap kita. Dia dapat menolong untuk setiap kita. Dia dapat menyembuhkan yang sakit, yang terpuruk keadaannya. Dia dapat memulihkan untuk setiap kita. Ada jemaat yang di Malang. Jemaat ini seorang ibu kena autoimun, Bapak Ibu. Serang di autoimun, semua sarafnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya apa? Lumpuh total. Baik tangan sama kakinya, hanya kepala saja. Ada nyamuk datang pun tidak bisa mukul, dia harus panggil susternya untuk bantu dia
menghalau atau memukul nyamuk tersebut. Tapi ketika kami layani, kami doakan juga, puji Tuhan, kemarin saya sebelum sini juga, kalau saya doakan sana sudah bisa angkat tangannya Bapak Ibu. Sudah bisa mengangkat dua tangannya. Awalnya sama sekali tidak bisa sama sekali lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih ada Yesus yang sanggup melakukan perkara ajaib. Dialah sang pembuat mujizat untuk setiap kita. Amin. Ada ibu juga yang minta didoakan. Pak Afat tolong doakan Papa katanya. Kepala suka goyang-goyang sendiri. Tremor Bapak Ibu. Tremor terus puji Tuhan kita doakan. Papanya sembuh. Akhirnya masih organ ginjalnya yang ada masalah juga. Harus penyembuhan. Saya percaya kuasa Tuhan yang menjamah Papa tersebut. Juga ada yang juga kemarin minta didoakan. Bernafas harus pakai ventilator juga. Puji Tuhan, saya sudah mendengar kabar Papa sudah lepas ventilator, tambah sehat, tambah kuat, dapat bernafas dengan baik. Masih ada mujizat Tuhan untuk setiap kita. Amin. Bagaimana kita bisa menerima damai daripada Tuhan? Ingin saya bagikan tempat ini, yaitu kita harus berdoa di dalamnya. Seberapa sering kita berdoa? Itu yang menentukan imanmu kepada Tuhan. Kalau engkau tidak berdoa, berarti engkau orang yang angkuh, sombong adanya. Untuk setiap kita, kalau kita tidak berdoa, kita ini sombong. Berarti kita tidak perlu Tuhan. Kita mampu, kuat sendiri akhirnya. Ketika nanti jatuh, nggak masalah, baru datang kepada Tuhan. Tuhan tanya, kemana engkau ketika engkau memulai segala pekerjaanmu? Kemana engkau ketika engkau melakukan usahamu? Apakah engkau melibatkan aku? Makanya kita perlu berdoa pada Tuhan. Amin. Doa menyatakan apa? Kita melibatkan Tuhan setiap aspek kehidupan kita. Kita berdoa, berbicara. Kita menyerahkan sepenuhnya Tuhan yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Dan Filipi 4 ayat 6 dikatakan firman Tuhan. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan untuk setiap kita. Janganlah hendaknya kamu berbicara untuk Bapak, Ibu, juga untuk saya. Dikatakan sini. Nyatakanlah kepada Allah keinginan kita dalam doa untuk setiap kita. Makanya kita perlu berdoa. Doakan anak-anak kita. Masa depan mereka, pendidikan mereka. Dan kita sebagai orang tua hanya kita bisa mendoakan mereka. Anak adalah titipan Tuhan. Kita tidak bisa berkuasa penuh. Tetapi kita menyertakan, melibatkan Tuhan untuk setiap anak-anak kita. Ketika mereka keluar dari rumah, kita minta doa Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk anak-anak kita. Mungkin mereka keluar kota, keluar negeri, yang sekolah, studi. Minta perlindungan Tuhan untuk anak-anak kita. Karena kita tidak tahu di dalam dunia ini bisa aja kejahatan itu bisa datang sewaktu-waktu. Melakukan yang tidak baik, yang tidak benar untuk anak-anak kita. Tetapi di alam supranatural ini kita berdoa di dalamnya. Ada kuasa Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga, melindungi untuk setiap kita. Melindungi anak-anak kita juga. Beberapa waktu yang lalu juga ketika saya kan belanja, masuk saya toko itu satu grosir, satu toko. Saya beli air minum dus-dusan, saya parkirkan mobil. Terus masnya datang masukin kardus itu ke dalam. Saya melihat ada dua anak menghampiri mobil saya, dua anak kecil. Terus dia membuka pintu, dia mau masuk ke dalam gitu kan. Loh, saya kaget. Mas, saya langsung tanya, Mas ini anak siapa? Oh enggak tahu Pak, ini bukan anak dari sini, dia bilang. Loh, Mas kok bisa masuk ke dalam saya? Dia bilang enggak tahu. Saya bilang, Mas ini bukan anak saya, tolong keluarkan. Saya bilang gitu kan. Tolong keluarkan. Tapi dalam hati ini terus bergerak, tolong keluarkan anak tersebut. Terus anak tersebut malah nangis di dalam, Mas itu juga terus lihat situ, Mas tolong keluarkan, ini bukan anak saya. Akhirnya Mas itu keluarkan anak tersebut. Setelah dikeluar saya tutup pintu, saya langsung jalan mobil ke depan. Di depan pintu keluar itu sudah banyak orang yang
di depan beberapa orang tua, orang dewasa itu melihat saya keluar tersebut. Kalau saya membawa anak 2 ini tanpa sengaja, nanti saya bisa dituduh mencuri anak tersebut. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan saya, keluarkan anak tersebut. Makanya kita perlu berdoa Bapak Ibu. Berdoa biar Tuhan menjaga, melindungi, menyertai untuk setiap kita. Ketika saya keluar rumah, saya juga Tuhan biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna untuk saya, untuk keluarga saya, untuk istri, untuk anak-anak saya juga, baik kendaraan mereka pakai, Tuhan yang menjaga, melindungi untuk setiap kita. Perlu kita berdoa. Amin. Berdoa ini saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya mau pergi ke pasar dulu ya Bapak Ibu ya. Berdoa saya ibaratkan seperti payung Bapak Ibu. Payung. Kalau payung untuk apa? Panas, untuk menudungin dari panas, dari hujan, dari bahkan kotoran burung yang lewat pun ada payung sehingga nggak kena kepala kita. Ini fungsinya payung untuk menudungi kita. Begitu juga doa untuk menudungi kita dari apa? Kekhawatiran, ketakutan dari iblis yang menyerang setiap kita. Karena pikiran kita adalah apa? Medan perang untuk setiap kita. Yang diserangkan pikiran kita terlebih dahulu. Kekhawatiran, kecemasan. Hanya doa yang dapat melenyapkan itu semua. Dengan berdoa apa? Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sudah selesai saya pergi ke pasarnya. Ya, Bapak Ibu yang mau saya sampaikan di sini, kita harus perlu berdoa. Berdoa itu menudungi untuk setiap kita. Karena kita tidak tahu. Ketika Mama ada di Makassar, Mama saya, tapi Mama sudah panggil Tuhan. Mama beribadah, bergereja di Makassar. Ketika waktu hari Minggu, Mama saya sampaikan, Fat, tadi Mama hampir mengalami kecelakaan. Tapi puji Tuhan Mama ditolong orang. Pada waktu itu saya sering berbahasa roh. Berbahasa roh. Karena saya kan tidak tahu, hanya bisa berbahasa roh. Dengan itu hal-hal sesuatu yang kita tidak tahu, dengan kita berbahasa roh. Ternyata ada apa? Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Berbahasa roh berbicara apa? Iblis pun tidak tahu loh. Kita tidak bisa menafsirkan. Berbahasa roh bicara akses hubungan kita dengan Tuhan. Maka untuk setiap kita mungkin kita kehabisan kata-kata. Kita dengan berbahasa roh. Minta Roh Kudus itu untuk setiap kita. Minta bahasa roh atau berbahasa lidah, karunia ini. Karena ini hal sesuatu yang penting. Akses hubungan kita dengan Tuhan. Mama saya bercerita, puji Tuhan Mama ditolong orang, tidak mengalami kecelakaan. Makanya untuk setiap kita perlu berdoa di dalamnya. Perlu berbahasa roh aja. Ya. Kalau kita kehabisan kata-kata apa yang tidak tahu, kita doakan darah Yesus, terus kita bisa berbahasa roh untuk setiap kita. Amin. Dan yang kedua, untuk kita menerima damai, kita perlu baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan sudah katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita menjalani kehidupan ini, di dalam dunia ini, kita butuh firman Tuhan untuk menerangi setiap kita. Kita dalam bisnis juga untuk butuh firman Tuhan. Jangan kita mencari keuntungan sehingga kita bercurang di dalamnya. Tidak cara demikian, bisnislah yang jujur, maka Tuhan akan memberkati untuk setiap kita. Kita berterang dalam pekerjaan kita, lakukanlah pekerjaan kita yang terbaik. Tuhan pasti akan memberkati. Promosi, jabatan itu semua daripada Tuhan kok. Amin. Tuhan dapat menggerakkan setiap hati orang untuk memberkati setiap kita. Itu cara Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pelita bagi kaki kita. Kita berjalan di tengah dalam kegelapan ini, kita butuh firman Tuhan untuk membimbing, menuntun setiap langkah dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya pelayanan ke Blitar, saya kan pelayanan, saya pasti buka map Bapak Ibu. Saya buka map, saya untuk cari tujuan kalau di Blitar itu Jalan Bali 147. Saya ikut map, tanpa saya sengaja ada satu disuruh belok, saya nggak belok.
gitu kan. Malah saya lurus, akhirnya salah. Malah nyasar agak jauh, baru saya putar balik akhirnya. Nah, itu loh juga firman Tuhan. Firman Tuhan adalah buku kehidupan untuk setiap kita. Firman Tuhan penuntun untuk setiap langkah dalam kehidupan kita. Apa yang tidak ada tercatat dalam firman Tuhan? Semua tercatat dalam firman Tuhan. Kau bangun bisnis, bangun keluarga, baik itu kesehatanmu, pikiranmu, pernikahanmu, semua ada dalam firman Tuhan. Tinggal kita suka baca enggak firman Tuhan? Seberapa sering kita baca firman Tuhan? Amin. Biar firman Tuhan itu selalu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita renungkan firman Tuhan itu. Katakan apa? Kita renungkan firman Tuhan itu baik siang dan malam. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga perjalanan kita akan apa? Berhasil dan beruntung. Itu kata firman Tuhan. Kita berhasil dan beruntung di dalamnya. Maka kita butuh firman Tuhan. Seberapa sering kita baca firman Tuhan, seberapa sering kita pegang janji Tuhan. Tuhan itu adalah gembala yang baik untuk setiap kita. Firman yang apa? Yang melekat dalam pikiran kita ketika masalah itu datang untuk setiap kita. Firman yang apa? Yang memberikan kekuatan untuk setiap kita ketika masalah itu datang menghantam setiap kita. Firman yang apa? Kalau kita mengalami masalah, orang itu bisa diandalkan. Oknum ini bisa diandalkan. Orang ini bisa diandalkan. Kau mengandalkan manusia, pasti kau akan kecewa nantinya. Amin. Kau mengandalkan manusia, pasti kau akan kecewa. Tapi andalkanlah Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan untuk setiap kita. Amin. Tuhan tepat janjinya untuk setiap kita. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan, kita menerima damai, beribadah untuk setiap kita. Maka kita perlu beribadah. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kan yang dikatakan apa? Ibrani 10 ayat 25 dikatakan. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah ini semua berbicara satu tujuan, satu fokus, itu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam grup yang besar dalam ibadah ini. Ada juga persekutuan, melalui apa? FA di dalamnya tempat ini. FA bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan, saling melayani satu sama lain. Makanya kita perlu persekutuan, perlu ibadah. Untuk apa? Ada damai sejahtera untuk setiap kita. Kan seperti Bapak Ibu saya percaya tuh ketika kita datang beribadah, memuji Tuhan, pasti ada apa? Ada kedamaian dalam hati setiap kita. Amin. Ada sukacita untuk setiap kita. Ada kekuatan untuk setiap kita. Amin. Maka kita perlu beribadah di tempat ini. Ajak keluarga, kerabat, teman, saudara untuk beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Lewat ibadah kita itu tidak ada yang sia-sia. Saya katakan ibadah itu mendatangkan segala hal. Berkat untuk setiap kita. Baik kita hidup yang sekarang ini, kata firman Tuhan apa? Makanan, minuman. Kita ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia yang memberkati kita. Dia yang menghalaukan untuk setiap belalang pelahap berbicara apa. Mungkin ada orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik dan dapat menghalaukan. Berbicara juga tentang ibadah kita itu kekekalan nantinya. Berbicara ada apa? Hidup kekal dalam Tuhan. Nanti kita akan semua nanti dipanggil Tuhan. Di dalam surga ya kita hanya beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya kita perlu beribadah untuk setiap kita. Saya sambil undang untuk pemusik WL bisa naik ke atas. Ketika badai itu datang menghantam setiap perahu kehidupan kita, kita perlu Tuhan di dalamnya. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Doa, baca firman Tuhan, kita beribadah di dalamnya. Saya percaya Dia yang memampukan, Dia yang menolong setiap kita. Masalah apapun boleh datang menerpa kehidupan kita. Lewat masalah itu engkau melihat
mukjizat Tuhan nyata atas kehidupanmu. Lewat masalah itu datang, engkau melihat Tuhan bekerja atasmu. Imanmu, karaktermu semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap kita. Senang kita semua bisa bangkit berdiri.